Ya, selamat siang Pak Kurtubi. Apa Selamat kabar? siang. Ya, Alhamdulillah baik-baik. alhamdulillah. Bapak di mana sekarang, Pak? Saya kebetulan di Lombok nih, terjebak di Lombok karena Ya, lockdown ya, nggak ada penerbangan ke Jakarta. ya. Jadi kita benar-benar di dua tempat yang berbeda, Pak. Saya di Jakarta, Bapak di Lombok. Untung alhamdulillah ada teknologi, Pak ya. Betul. Nah, pada saat ini Pak, masa lockdown ini, PSBB ini, banyak sekali kita bicara, orang-orang berdiskusi via webinar dan lain-lain. Karena Bapak dan saya, kita masing-masing sama-sama latar belakangnya adalah energi. Jadi, mari kita diskusi energi, Pak. Nah, khususnya bukan persoalan energi yang saat ini, tetapi energi masa depan, Pak. Energi masa depan, yaitu transisi energi menuju Indonesia, ekonomi Indonesia bebas karbon. Bagaimana strateginya? Apa yang akan terjadi? Kita tahu bahwasanya sedikit latar belakang, kita tahu bahwa Indonesia sudah menandatangani kesepakatan Paris, di mana 2050 ekonomi Indonesia sudah harus, walaupun nggak ada angkanya, tetapi sudah harus mendekati habisnya emisi karbon, gitu ya. Artinya near zero karbon. Nah, karena dikatakan bahwa 2100 itu temperatur itu harus tidak tembus 1,5 derajat. Ya, artinya pada 2100 itu udah harus zero karbon. Nah, oleh sebab itu di tengah-tengah di 2050 dikatakan sebagai target tengah, ya, udah harus bisa mendekati zero, mendekati lah gitu ya, belum dikatakan zero, tapi yang dipastikan zero. Problemnya Pak Kurtubi yang kami lihat bahkan di dalam RUET itu sendiri, di 2050 pun bahwasanya hampir 40% energi kita itu masih fosil. Ya, masih fosil. Nah, bukan cuman, jadi yang ironisnya adalah dari sisi bauran memang berkurang. Artinya berkurangnya saat ini kita 65% fosil atau 70%, saya lupa angkanya, ya. Pada 2050 betul secara bauran kita baurannya itu fosilnya turun ke 30-an%. Namun Pak, dari sisi volume bahan bakarnya naik 3 kali lipat. Ini kan pembodohan ya menurut saya ya. Jadi dari sisi persentase memang turun, tapi dari sisi volume Pak, volume emisinya itu naik 3 kali lipat. Nah, yang persoalan kedua lagi yang saya perhatikan Pak adanya bahwa kita sekarang 60% lebih dari batu bara. Jadi anggaplah bahkan di dalam kebijakan energi nasional batu bara dianggap sebagai energi andalan utama ya. Bayangkan Pak, energi andalan utama. Nah, persoalannya ada dua persoalan saya lihat di sini sebagai energi andalan utama. Bila mana betul itu targetnya adalah menuju energi ekonomi bebas karbon, mengapa batu bara sebagai energi yang sangat kotor dijadikan energi andalan? Yang persoalan kedua adalah bahkan menurut PricewaterhouseCoopers, survei yang dilakukan oleh Asosiasi Batubara di commission kepada PricewaterhouseCoopers, batubara kita yang ekonomis, yang bagus, yang kalori di atas 5.000 itu 2035, paling lat 2040 itu habis, Pak. Jadi ini menunjukkan ada suatu polemik dari sisi kebijakan ini yang nggak matching, ya. Dan saya melihat dari semua diskusi belum pernah ada yang membahas masalah ini. Gimana sih kita mau melakukan transisi energi ini menuju Indonesia yang ekonomi bebas karbon ini. Nah, pendapat Pak Kurtubi bagaimana, Pak? Silakan, Pak. Ya, menarik memang ya soal energi di tanah air kita ini, yang sampai saat ini tadi dipaparkan bahwa kelistrikan kita masih amat sangat didominasi oleh energi fosil.
Iya, betul, Pak. Terutama dari sumber energi batu bara. Ya. Di satu sisi tadi juga sudah disampaikan Pak Bob bahwa kita sudah meratifikasi Paris Agreement. Betul, Nah, Pak. kebetulan saya saksi. Ya. Saya waktu itu masih anggota DPR Komisi 7. Ya. Yang ikut juga mendorong, ikut aktif memproses Paris Agreement ini untuk menjadi undang-undang ya yang disahkan oleh DPR sama pemerintah. Ya, Pak. Saya mewakili Nasdem ikut tanda tangan situ. Di pihak pemerintah biasa. Yang tanda tangan Ibu Menteri Siti Nurbaya ya. Betul, Pak. Sehingga saya tahu persis bahwa kemauan dunia yang menginginkan udara ke depan itu harus lebih bersih, terutama bebas karbon ya, emisi karbon, Pak. CO2. Kita ketahui bahwa pemakaian energi fosil itu sumber utama daripada emisi karbon ini. Betul, Pak. Di dunia kelistrikan, ya, PLTU batu bara itu penghasil utama emisi karbon. Betul, ya. Pak. Kalau di sektor transportasi, ya, emisi karbon itu datang dari energi fosil, migas, BBM, ya, BBM. Betul, kemarin ini waktu terjadi yang kita alami sekarang musibah pandemik virus corona, COVID, ya. Dan lalu begitu banyak negara-negara yang menerapkan lockdown seperti yang direkomendasikan oleh WHO, sehingga kita lihat di gambar-gambar pemberitaan di berbagai media, kota-kota, jalan-jalan raya yang utama di seluruh dunia, kondisi udara pemandangannya begitu sangat bersih, terang benderang ya, nggak ada lagi asap-asap mobil kendaraan di kota-kota besar itu, karena memang mobilnya nggak boleh banyak di jalanan, ada 1-2 yang lewat ya, tetapi sebagian besar kendaraan itu tidak boleh keluar. Nah, itu bukti empirik bahwa kalau energi fosil di sektor transportasi, katakan begitu, bukti empiriknya dikurangi drastis, udara itu langsung bersih. Kota-kota besar di dunia, ya. Nah, ini apa maknanya? Bahwa Paris Agreement itu betul adanya. Nah, di sektor kelistrikan nasional kita masih prihatin, ya. Belum secara positif, secara nyata, ya, diimplementasikan undang-undang ratifikasi daripada perjanjian Paris ini yang mengharuskan kita harus mengurangi emisi karbon. Nah, terutama berbicara tentang kelistrikan, ya. Nah, sampai dengan saat ini, ya, sudah dicita-citakan dalam kebijakan energi nasional misalnya, bahwa peranan energi baru terbarukan dalam energi mix itu untuk tahun 2025 sampai berapa persen itu? 23%, ya. Dan kita lihat pemerintah juga sudah mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga dari energi terbarukan, energi surya, energi angin, energi hidro. Iya, betul, Pak. Tapi itu amat sangat tidak cukup untuk mencapai target 23% di tahun 2025. Betul, Pak. Lebih-lebih nanti di tahun 2050 kita harus bebas emisi karbon, yang berarti fosil itu harus dikurangi secara signifikan. Nah, dengan sampai hari ini kita lihat dan kita saksikan, tidak ada satupun di tanah air ini sampai hari ini ada pembangkit listrik tenaga nuklir. Ya, betul, Pak. Ada satu di Serpong, itu reaktor eksperimen dan kapasitas kecil untuk
latihan, untuk praktik dan sebagainya itu. Tetapi yang betul-betul komersial sampai hari ini tidak ada. Padahal semua orang tahu, masyarakat dunia tahu, masyarakat energi tahu, pembangkit listrik yang paling bersih itu adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Betul, Pak, Dilihat betul. dari emisi karbonnya. Iya. Dilihat dari emisi karbonnya, PLTN jauh lebih bersih dengan batu bara, dengan PLT diesel, PLT gas, ya, Iya. dengan tenaga surya, tenaga air ataupun tenaga angin. Masih Betul, Pak. lebih kecil emisi CO2-nya kalau PLT nuklir ini. Iya, Nah, betul. menuju sasaran bebas emisi di tahun 2050 itu tanpa didukung oleh pembangkit listrik tenaga nuklir mustahil tercapai. Iya, Ya, betul, Pak. demikian juga yang jangka menengah ini, untuk tercapainya energi mix dari energi baru terbarukan di tahun 2025 sebesar 23% mustahil tercapai tanpa kehadiran, tanpa dibangunnya pembangkit listrik tenaga nuklir. Ya. Nah, kita tidak hanya berbicara energi yang bersih tentunya, tidak hanya berbicara energi yang emisi karbonnya rendah. Ya. Kita sebagai bangsa juga ingin kan memakmurkan bangsa kita untuk bisa menjadi bangsa makmur, atau istilah teknis ekonomisnya bisa menjadi negara industri maju. Ya, Seperti setuju, yang Pak. diprediksi oleh PricewaterhouseCoopers, oleh ahli-ahli yang lain, bahkan presiden kita sendiri, Presiden Jokowi juga mencita-citakan. Iya, betul. Tahun 2045 ini negara kita bagaimana untuk bisa menjadi negara industri maju dengan income yang tinggi, kemakmuran tingkat standar hidup yang jauh lebih tinggi dari sekarang. Tidak mungkin, mustahil itu tercapai kalau tidak didukung oleh listrik dalam jumlah yang besar yang bisa mendukung proses untuk bisa mendorong perekonomian ini bisa tumbuh lebih cepat lagi, bisa tumbuh lebih kencang lagi. Nah, untuk bisa tumbuh lebih cepat lagi, karena kita ketahui sebelum virus corona ini ada, kan kita punya pertumbuhan ekonomi muter-muter, mubeng-mubeng di 5%. Iya, betul. Nah, kalau tetap 5% sampai tahun 2045, mustahil. Mustahil, kata betul. orang Lombok, ya. Mustahil, kata orang Lombok itu, untuk kita menjadi negara makmur di tahun 2045. Kalau pertumbuhannya ekonomi setiap tahun cuma 5%. Setuju, Pak. Mustahil. Ya. Jadi, kita harus berusaha sebagai bangsa. Kalau kita ingin menjadi negara industri maju pada 100 tahun kita merdeka, mutlak dan harus pembangkit listrik tenaga nuklir dibangun di tanah air. Ya. Karena apa? Karena listrik dari PLTN ini itu yang bisa mendukung proses industrialisasi dengan energi yang bersih. Betul, begitu Pak. Loh, Pak Bob. Nah, ini menarik, Pak. Listrik dari nuklir tidak bisa industri itu secara besar-besaran berjalan. Pak, ini menarik bahwa Bapak mention tadi satu kata kunci, yaitu kesejahteraan, kemakmuran, kesejahteraan. Karena pendidikan saya adalah energi. 25 tahun saya jadi practicing engineer, Pak, di sektor energi. Jadi kita semua diajarkan bahwa fungsi utama energi itu adalah mensejahterakan, menciptakan kesejahteraan, wealth creation, Pak, ya. Nah, salah satu bentuk energi terpenting adalah listrik, gitu ya. Nah, kita tahu bahwasanya kesejahteraan dan konsumsi listrik itu hubungannya linear, Pak, ya. Nah, hubungannya linear sekali. Jadi tambah tinggi konsumsi listrik, maka tambah tinggi pula kesejahteraan negara tersebut yang dihitung dengan GDP per kapita. Nah, pada tahun 70 awal, Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, ya, itu semua konsumsi listriknya sama, Pak. Absolutely sama, di level 200
ya 200 kWh, nggak sampai 100 ya, di level 100 kWh per kapita. Namun sesudah itu satu persatu meroket, Pak. Satu persatu meroket, Korea kecuali meroket. Korea meroket, Malaysia juga meroket, Pak. Korea meroket sejak tahun 70 pertengahan. Malaysia meroket sejak tahun 80-an. Thailand meroket. Cina yang terakhir meroket tahun 2000. Bahkan Cina di sebelum 2000 aja, Pak, konsumsi listriknya hampir sama sama Indonesia. Nah, sementara, jadi kalau kita lihat pertumbuhan konsumsi listrik Korea Selatan per tahun, itu mereka laju pertumbuhan konsumsinya di level 300 kWh per kapita per tahun. Malaysia laju pertumbuhannya itu 150-an. Cina sekitar 80-an. Sementara Pak, Indonesia itu cuma 30, Pak. Jadi bayangkan. Paling kecil. Kecil sekali, Pak. Luar biasa kecil sekali. Cuman 30, jadi selama dari tahun 71, saya udah hitung, sampai tahun 2019, laju pertumbuhan konsumsi listrik Indonesia itu di level 30, Pak. Nah, sementara Cina itu di level 80-an. Malaysia di level 150-an. Maka begini, Pak. Bila indikasi kesejahteraan itu adalah 4.000 kWh per kapita yang setara dengan HDI 0,9. Kalau sekarang kita kan di 1000-an, Pak ya. Konsumsi listrik kita 1000. Ya, sekitar 1000. Sekitar 1000. Nah, kalau kita tumbuh 30, maka kita butuh tambahan 3.000 kW per kapita. Kalau kita tumbuh 30, maka 3.000 bagi 30 itu 100 tahun, Pak. Baru tercapai. Baru tercapai. Kalau kita tumbuh bisnis as usual seperti ini. Jadi artinya dengan kata lain, ini adalah polemik di sektor energi, Pak. Artinya selama 30 atau 40 tahun, kita praktis pertumbuhan kita tuh flat, Pak. Artinya, kalau kita mau tumbuh sampai, anggaplah gitu ya, di 2050 kita mencapai 4.000, maka kita harus tumbuh dari 30 ke 100. Harus kurang lebih 3 kali lipat lah ke 90. Artinya, kalau 30 ini, Pak, kalau 30 kita capai dengan saat ini 60 ya, 60 giga, Pak ya, kurang lebih 63, 65 giga. Maka kalau 3 kali lipatnya yang harus kita tumbuh. Jadi dari rata-rata dari tahun 20 tahun, Pak, kita hanya tumbuh sekitar 5 giga setiap tahun. 5 giga. Artinya kalau kita harus tumbuh menjadi 100, kita harus tumbuh 3-4 kali. Anggap kita tumbuh 3 kali, jadi 90 lah ya, supaya ngitungnya gampang. Maka berarti 5 kali 3, 15 giga per tahun, Pak. Kita harus tumbuh. Kalau 15 giga per tahun, maka dalam 5 tahun kita bicara hampir 75 giga ya. Iya, sekitar 75-100 giga lah. Sementara target kita tuh cuma 35 gigawatt. Itu gimana, Pak? Ini apa? Nggak nyambung gitu loh, Pak. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa negara-negara lain bisa meroket konsumsi listriknya sejalan dengan pertumbuhan GDP mereka, GDP per kapita, sementara Indonesia dulu sama-sama di tahun 71 itu flat terus, Pak. Flat. Kenapa negara lain bisa meroket? Sampai akhirnya Malaysia sekarang konsumsi listriknya udah 11.000, Pak. 4.500, udah 4.500. Indonesia masih di 1.000. Artinya Malaysia udah 4 kali lipat daripada Indonesia. Ini persoalannya apa sih, Pak Kurtubi sebenarnya? Persoalannya di mana gitu loh? Inilah perencanaan pembangunan kita belum menempatkan pemenuhan kebutuhan listrik atau pembangunan kelistrikan ini belum dilihat sebagai faktor utama dalam mendorong mencapai pertumbuhan ekonomi. Ya, belum. Jadi maknanya apa tuh, Pak? Maknanya apa? Maknanya mereka masih salah kalkulasi, salah strategi ya dalam pemenuhan kebutuhan listrik ini. Bahkan belakangan ini dinarasikan
Ya. PLN sudah punya kapasitas pembangkit sekian, Ya. ini oversupply katanya. Ya. Oversupply tidak terserap, ya. Iya betul. Tidak terserap untuk posisi sekarang ini. Bagaimana kalau membangun lebih banyak lagi? Kira-kira. Iya betul. Ada yang miss, ada yang salah. Iya. Dalam Salahnya di mana, Pak? pembangunan ini, ya. Di mana menurut Bapak Salahnya miskalkulasinya? Ya. Kurang koordinasi, satu. Ya. Kurang koordinasi antara berbagai sektor dan salah cara memandang. Harusnya gimana, Pak? Antara kebutuhan listrik dengan pertumbuhan ekonomi. Ya. Nah, selama ini hanya dilihat satu arah itu, bahwa pertumbuhan ekonomi ini mempengaruhi konsumsi listrik, ya, sehingga PLN dari tahun ke tahun membangun pembangkit listrik, atau pemerintah membangun pembangkit listrik dengan memakai asumsi pertumbuhan ekonomi. Iya, betul, Pak. Ya. Nah, selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6%, ya, kebutuhan listrik itu meningkat di atas pertumbuhan ekonomi. Ekonomi, betul. Ya. Ya. 5-6%, pertambahan pembangkit listrik itu bisa 7-8%. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Betul, betul. Tapi tidak dilihat juga arah sebaliknya, ya, bahwa bukan saja jumlah pembangkit yang mempengaruhi pendapatan, ya. Sebaliknya juga pendapatan mempengaruhi kebutuhan listrik. Iya. Memberikan message bahwa pembangunan kelistrikan ini tidak bisa hanya PLN saja. Ya, harus melibatkan semua sektor-sektor ekonomi yang lain. Iya, betul, Pak. Kalau hanya PLN atau SDM saja yang didorong untuk membangun pembangkit-pembangkit tanpa ada kaitannya, tanpa ada sinerginya dengan sektor-sektor yang lain, ya terjadilah stuck seperti kurung-angkurung, quote-unquote, seperti saat sekarang ini. Seolah-olah ya PLN sudah punya kapasitas pembangkit, merasa sudah banyak over kelebihan produksi di atas base load, 30% kapasitasnya cadangannya, ya. Sehingga tidak dibutuhkan pembangunan besar-besaran lagi. Ini yang salah. Ya, karena sebenarnya hubungan dua arah itu. Contoh, kurang koordinasinya. Kita ketahui dulu siapa pemakai listrik ini. Satu, sektor rumah tangga. Ya. Kedua, sektor industri. Iya, betul, industri. Ketiga, itu, sektor sektor transportasi. Sektor bisnis. Ya. Yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih kencang lagi itu kalau listrik itu banyak dikonsumsi oleh sektor industri, sektor komersial, sektor bisnis, ya. Nah, kalau kita lihat konsumen listrik kita, konsumsi listrik kita sebagian besar kelompok 450 watt, 900 watt untuk rumah tangga. Untuk industri itu relatif kecil. Total konsumsi listrik kita. Yang mendorong pertumbuhan ekonomi itu adalah sektor industri. Iya, betul, dan Pak. Sektor komersial, ya. Betul, Pak. Betul. Ini maksud saya, message-nya adalah membangun kelistrikan itu untuk menunjang bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa tinggi. Pertumbuhan ekonomi bisa tinggi itu mendorong industri. Nah, betul mendorong sekali. Pemakai dari yang sisi komersial. Betul, Pak. Betul. Pemakai listrik ini harus didorong, yang di ekonomi itu adalah listrik untuk industri.
listrik untuk industri, listrik untuk perdagangan, ya, listrik untuk komersial, ya. Betul, untuk rumah tangga pun, ya, kenaikan konsumsi rumah tangga mendorong GDP juga. Tetapi yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi itu harus ada program industrialisasi. Ini yang belum ada. Contoh, industrialisasi secara masif ini bisa dilakukan, direncanakan oleh pemerintah. Misalnya, tidak usah jauh-jauh, segera bangun industri berbasis tambang. Iya. Ya, selama ini, selama 60-70-an tahun kita merdeka, pertambangan yang kita kembangkan di tanah air ini hanya sampai kepada menambang bahan galian. Iya, lalu betul. Bahan baku tambang diekspor. Betul, ya? Pak. Mestinya semua daerah-daerah penghasil tambang harus didorong untuk lahirnya industri berbasis tambang, tidak hanya sektor hulu bidang tambang, yaitu sektor penambangannya, juga harus diciptakan, didorong sektor tengahnya, ya, midstreamnya, betul, Pak. ya, smelternya. Kalau betul, dulu itu upstreamnya, kalau smelter itu midstreamnya. Tidak hanya berhenti sampai midstream, ya, downstreamnya, industri downstreamnya harus didorong, yaitu industri yang memanfaatkan, memakai output daripada midstream, output daripada smelter. Itu juga harus didorong, sehingga di daerah-daerah penghasil tambang itu akan tercipta, lahir industri terintegrasi berbasis tambang, mengintegrasikan sektor hulu tambang, sektor tengah tambang, dan sektor hilir tambang. Ini akan menciptakan konsumsi listrik yang luar biasa besar, sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Juga demikian, industri berbasis wisata. Industri berbasis wisata ini bisa dikembangkan di seluruh tanah air yang punya objek-objek wisata. Industri berbasis perikanan bisa dikembangkan di seluruh tanah air. Ikan-ikan kita yang ditangkap oleh nelayan kita itu terkumpul, bisa lahir di situ industri pengolahan ikan. Di seluruh Indonesia bisa dibangun itu. Industri pengolahan ikan itu membutuhkan listrik. Nah, apalagi Ibu Susi sudah berhasil mengusir, menenggelamkan kapal-kapal nelayan asing, ya. Mestinya produksi ikan kita meningkat. Nah, produksi ikan meningkat, tidak kita ekspor ikannya mentah, ya, tetapi sudah dikalengkan, sudah dirubah menjadi makanan asli Indonesia, ya, yang sudah jadi. Misalnya seperti ini, butuh industri, baik tingkat skala besar menengah maupun tingkat rumah tangga. Belum lagi industri berbasis sumber daya lokal lainnya, sumber daya pertanian, peternakan, bisa dibangun industri-industri di seluruh Indonesia. Itu yang bisa meningkatkan konsumsi listrik. Nah, kalau selama ini tadi Pak Bob mengatakan konsumsi listriknya nyaris flat atau pertumbuhannya itu kecil sekali, kalah dengan Vietnam, Malaysia, terakhir kalah dengan Cina. Ini akibat kesalahan atau kelemahan sistem perencanaan kita yang belum menempatkan sektor listrik ini sebagai sektor yang harus diperhatikan. Ya, sampai PLN ini misalnya, ya seperti sekarang inilah, mestinya tidak seperti sekarang. Dia harus betul-betul dikelola secara profesional, secara bagus, sebagai implementator, ya, pelaksana dari pasal 33 UUD 45 di bidang energi, khususnya kelistrikan, yang bisa mengantarkan bangsa ini menjadi negara makmur. Tanpa sektor kelistrikan kita benahi, sulit. Contohnya seperti tadi itu. Lawang PLTN itu meskipun dicita-citakan oleh Bung Karno sejak tahun 50-an. 50, betul. Sejak tahun 50-an, kan? Iya, betul. Sampai hari ini tidak terbangun juga. Bangladesh sudah mulai, Pak. Udah 2 tahun jalan konstruksi. Negara dengan GDP per kapita setengahnya Indonesia. Bangladesh. Itu mereka sudah bangun. Udah jalan 2 tahun, Pak, pembangunannya. Nah, Bapak menarik. Ya, silakan, Pak. Ada lagi contoh selain Bangladesh, karena kita
di Indonesia sebagian besar penduduk kita Muslim, sorry to say, itu betul. Faktanya. Negara Muslim di Timur Tengah, negara-negara penghasil minyak, yang di dalam perut buminya minyaknya banyak, gasnya banyak, misalnya United Arab Emirates. Betul, Pak. Sudah membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Tahun ini jalan, Pak, nyala. Ya, sudah nyala. Saudi Arabia sedang membangun. Negara-negara Muslim, dari Bangladesh, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Turki sedang membangun. Negara Mesir Muslim juga sedang persiapan. Mesir sedang membangun. Mengapa kok kita biarkan bangsa kita ini ketinggalan zaman, memanfaatkan karunia Allah, karunia Tuhan, karunia ilahi, bahan baku pembangkit listrik tenaga nuklir ada di tanah air loh, Pak Bob. Ada betul, di tanah air dan sudah diproduksikan dan dimubazirkan. Barang baku, bahan baku pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN yang begitu bersih listriknya, dan begitu aman, bahan bakunya ada di tanah air, diproduksikan ada. Sampai hari ini pembangkit listrik tenaga nuklirnya tidak dibangun. Wah, ini jangan-jangan kita bangsa Indonesia tidak mensyukuri karunia nikmat, karunia dari Yang Maha Kuasa. Bangsa ini diberikan sumber daya alam, bahan baku PLTN namanya thorium, di Bangka Belitung, namanya thorium, itu tidak dimanfaatkan untuk kesejahteraan bangsa ini. Itu